Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah al-kiram, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan agar kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia sekarang berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumahnya, dia tidak bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka gunakanlah nikmat sehat tersebut dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu senantiasa dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh penduduk bumi dan juga penduduk langit. Tapi dengan syarat bahwa dia menuntut ilmu karena ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, maka jalan di sini oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada jalan yang dimaknai dengan hakiki, yaitu makna yang dia keluar dari rumah menuju tempat lokasi menuntut ilmu, artinya jalan seperti biasa. Ada makna yang kedua, yaitu makna maknawi, ya, yang mana maksud dari jalan tersebut adalah caranya, cara menuntut ilmu, baik dengan audio, baik dengan mendengarkan kajian-kajian ilmiah, ataupun mendengar audio-audio ataupun video di YouTube dan yang lainnya. Maka siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tersebut dia ingin mencari sebuah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya ya ikhwan, kita menuntut ilmu ini ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengharap hal-hal yang lainnya, sehingga
kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridha darinya. Ikhwan fiddin rahimahni wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas as-su'al kaifa sifatu mana? Ma dalilul mizan minal kitabi wa kaifa sifatul wazni. Alaysa kadhalik? Atau kita membahas kaifa sifatu nashri suhuf minal kitab. Nah, di dalam kitab ini diterangkan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana gambaran dari Al-Qur'an tentang dibentangkannya catatan amal perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ini adalah dalil yang pertama yang dikemukakan oleh Syekh di sini. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab." Yuqal aina al-ummatul ummiyah wa nabiyyuha? Fanahnu al-akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir di dunia, tapi yang pertama dihisab di akhirat, kata Nabi SAW. Maka seorang sahabat bertanya, di manakah umat-umat yang lainnya dan nabi mereka, wahai Nabi? Nabi SAW bersabda, kita adalah yang terakhir dan yang pertama. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini para malaikat yang mulia telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat kelak. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatatnya. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza suhufu nusyirat, dan apabila kitab catatan amal dibentangkan. Dan begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, celakalah kami. Ya wailatana ma li hadzal kitab, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Lalu ya ikhwan, wahai saudaraku, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, fayaqul, maka dia akan diperiksa. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka dia akan mengatakan, inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Ya ikhwan, di dalam buku ini, yakni Alamus Sunnah, di sini dikasih penggalan ayat saja ya. Dikasih penggalan ayat saja, bahwa ayat ini tertera di dalam surat Al-Haqqah. Di dalam surat Al-Haqqah. Nah, di situ dijelaskan semuanya dari ayat 9, sebenarnya ya, dari ayat 9 sampai ayat 37. Namun di sini disingkat oleh Syekh ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, sampai di sini ila qaulihi al-khati'un. Nah, jadi sebenarnya kita harus membaca dari ayat 9 ya sampai ayat 37. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Akhzatan rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kalian dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat penjunjung
ya, menjunjung arasy Rabbmu di atas kepala mereka. Nah, di sini ya ikhwan, terdapat dalil bahwasanya ada malaikat pemikul arasy. Ya, malaikat pemikul arasy, ini dalilnya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Jadi ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tiada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, ha umqra'u kitabiyah. Ini kitabnya, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku, maka orang itu berada dalam kehidupan yang dia ridai, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, duhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Duhai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka dia tidak memiliki seorang teman pun pada hari ini di sini, dan tidak memiliki pula makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Begitulah ya ikhwan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang, maka dia akan mengalami kesulitan. Fahada yadullu ala anna man yu'ta kitabahu biyaminihi yu'tahu man amamahu wa man yu'ta kitabahu bishimalihi yu'tahu min wara'i dhahri wal 'iyadzu billahi 'azza wa jalla. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya akan menerimanya dari arah depan, ya. Kitabahu biyaminihi yu'tahu min amamah.
Sementara orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kiri akan menerimanya dari arah belakang. Wal'iyazu billah. Ya ikhwan, azzani Allah wa iyyakum. Itu adalah dalil ya dari Al-Qur'an yang menunjukkan ya bahwa catatan amal kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu? Salah satu hikmahnya adalah Allah taala alam, pencatat ini dilakukan untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena di hari kiamat kala manusia akan disuruh membaca catatan amalnya dan menghisab dirinya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semua itu telah tertulis. Maka ikhwani azzani Allah wa iyyakum ya, dalil dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan persoalan ini banyak. Di antara hadis-hadis Nabi SAW di antaranya adalah ya sabda beliau SAW, yadnul mu'min min rabbih hatta yada' alaihi kanafahu fayuqarriruhu bizunubihi ta'rifu zanba kada yaqul a'rif yaqul rabbi a'rifu marratain fayaqul satartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yawm summa tutwa sahifatu hasanatihi wa ammal akharun awil kuffar fayunada ala ru'usil ashhad wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Jadi salah seorang di antara kalian kaum muslimin akan mendekat ke arah Rabb-nya sehingga Allah meletakkan naungannya di atasnya sehingga orang tersebut mengakui dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, engkau tahu dosa ini? Dia menjawab, wahai Rabb, aku mengetahui dosa tersebut. Dia mengulanginya 2 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dulu di dunia aku menutupi dosa-dosamu dan hari ini aku mengampuni semua dosa tersebut. Lalu catatan amal kebajikannya ditutup kembali. Adapun kaum yang lain, yaitu orang-orang kafir, akan dipanggil di hadapan para makhluk seluruhnya, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Kemudian di hadis yang lain, ana Aisyah wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, hal yadhkurul habibu habibahu yawmal qiyamah? Qala ya Aisyah amma inda thalath fala. Jadi Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang akan mengingat kekasihnya di hari kiamat nanti? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, amma inda thalathin fala. Adapun dalam 3 keadaan dia tidak akan ingat. Amma indal mizan, saat penimbangan amal kebajikan, hatta yasqula aw yakhiffa fala, ya, sampai ya ringan atau berat, sampai berat atau ringan ya timbangan itu pun tidak. Wa amma inda tatayyil kutub, fa imma an yu'ta bi yaminih aw yu'ta bi shimalihi fala. Ya. Dia tidak akan ingat saat penimbangan amal kebajikan, ringan, berat atau ringan. Dia juga tidak ingat saat buku-buku catatan amal ya berterbangan. Fa imma an yu'ta bi yaminihi, lalu diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Wahina yakhruju unuqun minan nar. Demikian pula halnya dia tidak akan ingat saat orang tersebut keluar dari dalam api neraka. Nah, ini hadisnya panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan selain itu dari hadis-hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dan keluarga kita dari api neraka, dan diberikannya kepada kita catatan amal dari sebelah kanan dan tidak dari belakang punggung kita atau dari kiri kita. Demikian dari Ustadz
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.